Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Zat yang memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang mulia. Atas segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, atas segala rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita, dan nikmat yang tidak akan pernah mungkin seorang hamba untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kamu bisa menghitungnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sejumlah nikmat yang harus dan selalu kita mensyukurinya adalah nikmat Islam, nikmat iman. Karena nikmat ini tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Semoga nikmat ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala semakin berkurangnya usia kita, dan semoga nikmat ini selalu bersama kita di akhir hayat kita. Karena nikmat satu inilah, bukan nikmat yang lainnya, nikmat satu inilah yang senantiasa akan memberikan keselamatan kehidupan bagi manusia di kehidupan dunia, di alam barzakhnya, dan di kehidupan kelak di akhirat. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setiap nikmat apapun yang ada di muka bumi yang Allah berikan berupa materi dan yang lain sebagainya, jika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan yang Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ada kemungkinan, apapun itu bentuknya, apakah itu anak dan yang lain sebagainya. Namun satu nikmat, jika ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka binasalah hamba tersebut, yaitu nikmat Islam. Ketika diambil dari seorang hamba, wal iyadu billah, maka tidak ada lain kecuali dia akan kembali menjadi kufur, wal iyadu billah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita membahas tentang sebuah ungkapan yang sering diucapkan oleh para ulama-ulama terdahulu untuk memberikan semangat, motivasi terhadap diri mereka sendiri di dalam melakukan amal ibadah, atau bagaimana mereka menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ungkapan ini dalam bahasa Arab disebut, mereka menyebutnya dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu bagian dari amal perbuatan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu bagian dari perbuatan. Artinya bagaimana kita berbuat, seperti itu kita akan dibalas. Ketika misalnya kita merasa kenapa banyak orang tidak percaya kepada kita, kenapa kita merasa selalu dihianati dan lain sebagainya, harusnya kita berkaca kepada diri kita dahulu. Apakah kita memang seperti itu? Ya, suka mengkhianati dan lain sebagainya. Seperti itulah yang kita akan rasakan. Sebagian orang beranggapan ini adalah hukum karma. Tidak, ini bukan hukum karma, karena hukum karma bukan bersumber dari Islam, bersumber dari agama Buddha yang berdasarkan filsafat yang bersumber dari filsafat yang meyakini ketidakadanya Tuhan. Dan kemudian yang kedua, meyakini tidak adanya al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Sedangkan seorang muslim meyakini bahwa apa yang dia rasakan di kehidupan dunia, apa yang dia perbuat, pasti nanti akan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya pada yaumul qiyamah. Adapun kalau hukum karma, nantinya manusia itu ketika meninggal dunia, dia akan terlahir kembali. Ada inkarnasi, lahir kembali. Jika misalnya sebelumnya dia orang baik, akan lahir menjadi yang lebih baik. Jika dia buruk, akan lahir menjadi yang lebih buruk lagi. Dan yang seperti ini meyakini adalah tidak meyakini akan adanya yaumul akhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan yang serupa?
Dan yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi SAW cukuplah banyak. Di antaranya juga Allah berfirman dalam surat Taha ayat 124 sampai 126. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari ingatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Allah sebutkan seseorang yang berpaling dari peringatan Allah bukan sekedar berpaling dari berzikir. Sebagai Allah menyebutkan waman a'rada an dzikri. Barang siapa berpaling dari zikri. Zikri di sini bukan sekedar mengingat, menyebut nama Allah. Terkadang sebagian kita banyak berzikir dan sebagainya, kenapa hati tidak tentram? Karena bukan hanya sekedar zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu adalah ketika seorang hamba memperhatikan dari setiap langkah yang dia lakukan, setiap ucapan yang ingin dia ucapkan, apakah Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak terhadap apa yang dia lakukan. Ketika seseorang selalu bertanya, apakah Allah ridha dengan apa yang akan saya lakukan? Setiap langkah yang akan saya lakukan, pendengaran, penglihatan, ucapan, langkah kaki, tangan, dan yang lain sebagainya, dia bertanya Allah ridha tidak terhadap apa yang dia lakukan, maka di saat itulah dia sedang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebenarnya, zikirnya para waliullah. Seseorang yang keluar dari yang seperti ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Sempitnya hidup di dunia adalah sebagai permulaan dari apa yang akan dia rasakan dengan himpitan hidup kelak pada yaumul di alam barzakhnya, di kuburnya, dan kemudian juga naudzubillah di akhirat jauh lebih mengerikan lagi. Maka Allah berfirman, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah. Di akhirat buta. Kita di rumah kita sendiri, di malam hari ketika lampu mati saja kita tidak enak. Padahal di rumah kita sendiri dan kita tahu di mana tempatnya segala sesuatu. Namun karena tidak ada listrik, tidak ada lampu, kita sendiri merasa gelisah di tempat itu. Bagaimana pada hari kiamat di yaumul mahsyar, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama dan akhir, dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana fenomena alam yang ada, Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta. Maka orang itu bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu ketika di dunia datang kepadamu ayat-ayatku, kamu sok buta, kamu sok tuli, kamu sok tidak melihat, sok tidak mendengar, kamu sok melupakannya. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan adalah bagian dari amal perbuatan seseorang. Ketika dia menanam suatu kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Ketika dia menanam suatu keburukan, itulah yang akan dia tuai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini sangatlah banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja 'an muslimin kurbatan farraja Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang sibuk memperhatikan kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhan dirinya. Ketika kita sibuk memperhatikan hajat kebutuhan saudara kita sesama muslim, apakah itu anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim, atau orang-orang fakir miskin, atau orang yang sedang ditimpa bencana dan yang semisalnya yang sedang membutuhkan pertolongan, kana Allahu fi hajati. Allah yang memperhatikan segala hajat kebutuhannya. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan. Barang siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari penderitaan hidup yang sedang dihadapinya, apakah itu karena dia terbelit hutang, atau karena dia sakit, atau karena dia sedang membutuhkan nasihat dan kita memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menyelamatkannya dari penderitaan yang akan dihadapi kelak pada hari kiamat. Ikhwatul iman, penderitaan yang akan dihadapi manusia pada hari kiamat tidaklah sebanding dengan penderitaan hidup yang ada di dunia. Allah berfirman tentang hari itu adalah yaumun azim, hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang tersembunyi,
segala apa yang ada dalam isi hati manusia, wa hussila ma fis sudur, semua apa yang ada di dalam hati, di dalam dada manusia diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa hari itu adalah yaumun asir, hari yang berat, hari yang menyusahkan bagi setiap manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sibuk memperhatikan dan menyelesaikan masalah saudara kita sesama muslim di kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari penderitaan hidup pada saat itu. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Karena kita menyadari bahwa masing-masing kita pasti ada celah, pasti ada aib, pasti ada kesalahan. Dan kita berharap saudara kita atau teman kita yang mengetahui aib kita supaya tidak menceritakan aib itu kepada yang lainnya. Sebagaimana kita mengharapkan yang demikian dari saudara kita, maka hendaklah kita menutupi aib saudara kita. Ketika kita pandai menutup aib saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib kita kelak pada yaumul qiyamah. Pada hari itu ikhwatul iman, ketika manusia dihisab, ketika manusia dihitung semua amal perbuatannya, disingkap semua baik dan buruknya di hadapan seluruh manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan ini tambahan azab, tambahan penderitaan dari azab yang sudah ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menceritakan tentang perbedaan azab kubur dan azab neraka jahanam. Kenapa azab di akhirat jauh lebih menyedihkan, jauh lebih menyakitkan daripada azab kubur? Sesedih apapun, semenyakitkan apapun azab kubur, masih yang merasakannya adalah orang itu dan Allah saja yang tahu. Tidak ada orang tua kita tidak tahu, istri kita, suami kita, anak-anak kita tidak mengetahuinya. Namun di yaumul mahsyar, ketika di hari itu Allah Subhanahu wa taala membongkar aib masing-masing kita di hadapan orang-orang yang kita cintai. Mereka sudah tidak ada lagi yang tersembunyi dari kita. Kita saja misalnya, andai kata seorang suami istri memiliki masing-masing memiliki aib sendiri-sendiri. Anak kita saja tahu di dunia ini kita malu. Jangan sampai anak kita tahu akan hal ini. Misalnya kita memiliki suatu aib yang buruk. Bagaimana nanti pada yaumul mahsyar diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di depan orang-orang yang kita cintai. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka Nabi berjanji menyebutkan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan lebih dari itu bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu, man radda an 'irdi akhihi raddallahu wajhahu 'anil nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela saudaranya yang sedang diceritakan keburukannya oleh saudaranya yang lain, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Karena majelis yang paling nikmat untuk dinikmati adalah majelis ghibah. Ya, ketika ada salah seorang dari kita menceritakan keburukan saudara kita, ingat, tahu tidak si fulan, dia telah berbuat begini begitu, dia telah melakukan ini begitu. Masing-masing akan menceritakan kesannya, menambahkan bumbu untuk majelis ghibah tersebut. Sampai masing-masing saling menceritakan, oh iya benar, saya punya pengalaman sendiri, si satu punya pengalaman sendiri, terus demikian, sehingga mereka saling menikmati bangkai saudaranya. Allahul musta'an. Nah, di saat yang seperti ini kata Nabi SAW, jika ada seseorang yang mau menutupi saudaranya, melarang majelis itu dilanjutkan, jangan kamu lanjutkan pembicaraan ini berdosa, Allah melarangnya, dia masih memiliki kebaikan dan yang lain sebagainya, kita menutupi aib saudara kita pada saat seperti itu, raddallahu wajhahu 'anil nar yaumal qiyamah. Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka pada hari kiamat. Karena ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang ketika kita menjauhkan, menyelamatkan aib saudara kita. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengajarkan kiatnya. Kiatnya diantaranya adalah, kita bayangkan misalnya saudara kita yang sedang digunjing tersebut mendengarkan dari balik dinding. Apa yang terjadi ketika misalnya dia mengetahui aibnya sedang dibicarakan dan kita ada di sana, namun kita diam. Dia tidak akan ridho, dia tidak akan terima. Bagaimana bisa kamu, teman saya, saudara saya, sahabat saya, mendiamkan ketika keburukan-keburukan saya diceritakan? Demikian pula sebaliknya, kita pun suatu saat akan ada di posisi yang sama. Ingat, tidak seorang pun dari kita yang bersih dari celah dan aib. Tidak seorang pun dari kita terbebas dari kesalahan dan dosa. Maka suatu saat akan ada waktunya seseorang membicarakan keburukan kita. Dan di saat yang seperti itu kita mengharapkan saudara kita yang ada di majelis tersebut menutupi aib kita.
sebagaimana kita menginginkan aib kita ditutupi, demikian pula kita mengharapkan yang demikian. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga terkait dengan para pemimpin, Nabi SAW pernah berdoa kepada terkait dengan para pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Nabi berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapapun pemimpin dari umatku, dan dia menyusahkan rakyatnya, susahkan dia ya Allah. Nabi SAW yang berdoa, ketika dia merepotkan rakyatnya, buat repot dia ya Allah. Siapapun pemimpin dari umatku ya Allah, dia berlemah lembut, mengasihi rakyatnya, kasihi dia. Subhanallah. Dan ini menjadi kenyataan. Seorang pemimpin semakin dia peduli terhadap rakyatnya, sebagaimana ungkapan Nabawiyah yang mengatakan Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan dari kaum tersebut. Dia yang harus pandai melayani, bukan sebaliknya dia ingin dilayani. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah yang melayani kaum tersebut. Ketika dia pandai melayani rakyatnya, maka subhanallah, rakyatnya akan cinta kepada dia. Dan kita melihat figur-figurnya dalam sejarah Islam luar biasa banyak sekali. Di antara saya berikan contoh dalam hal ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah satu simbol keadilan di dalam kepemimpinannya. Kita mengetahui beliau di akhir hayatnya mati terbunuh. Ketika sedang melaksanakan sholat subuh, mengimami sholat subuh, ada salah seorang majusi menyeruak ke dalam saf-saf sholat dan menusuk beliau dengan 6-8 kali tikaman ke punggungnya. Setelah membunuhnya, orang tersebut bunuh diri. Namanya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Subhanallah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya, dipanggilkan tabib untuk disembuhkan. Maka tabib itu meminta diambilkan air susu, diminumkan kepada beliau. Maka beliau ketika meminumnya keluar dari salah satu lubang yang bekas tusukan tersebut. Maka tabib mengatakan tidak ada harapan sembuh. Maka Umar minta dibaringkan ke tanah. Turun baringkan ke tanah. Ketika dibaringkan di tanah, Umar mengatakan, wailun li Umar illam yaghfir li rabbi. Celaka Umar jika Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Dia bertanya, siapa yang menusukku? Dikatakan, ya Amirul Mukminin, yang menusukku adalah seorang majusi yang dendam karena pemerintahan pimpinannya Kisra engkau hancurkan, engkau runtuhkan, dikuasai oleh kaum muslimin Persia. Dia dendam, dia datang ke Madinah, dia membuat makar, dia menyimpan senjata ini dan sengaja merendamnya di dalam racun dan untuk membunuhmu, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa alhamdulillah Amirul Mukminin? Saya khawatir yang menusuk saya adalah rakyatku yang muslim, yang merasa tidak ridha dengan kepemimpinanku, yang merasa aku bukanlah seorang pemimpin yang adil. Saya khawatir nanti kelak akan berhadapan dengan dia di hadapan Allah SWT. Binasa Umar kalau akan berhadapan dengan seorang muslim dari rakyatnya yang merasa tidak terima dengan kepemimpinannya. Subhanallah. Bagaimana seorang pemimpin jika dia membayangkan setiap posisi dia membayangkan bagaimana kelak dia di hadapan Allah SWT, berhadapan dengan satu negeri untuk satu persatu menuntut hisab dari dirinya. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal yang serupa, ada sebuah hadis Nabi SAW dari Amr ibn Murrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada salah seorang sahabat yang juga pernah menjadi pemimpin di masanya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wahai Muawiyah, saya mendengar sabda Nabi SAW. Sabda beliau berkata, ma min imamin yaghliqu babahu duna dhawil hajati wal khallati wal maskanati illa aghlaqa Allahu abwab as-sama'i duna hajatihi wa khallatihi wa maskanatihi. Setiap pemimpin yang dia menutup pintunya dari rakyat yang membutuhkan dirinya dan orang-orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu langit dari orang tersebut. Ini ditutup oleh Allah, pintu-pintu langit dari hajat dan kebutuhannya. Wallahul musta'an. Maka Muawiyah ketika mendengarkan hadis ini, dia tidak pernah menutup pintu kantornya. Dia menyediakan seorang sekretaris dan mencatat semua kebutuhan rakyatnya, apa yang dilaporkan, dan besoknya dia selesaikan semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita melihat dalam contoh yang lain terkait tentang al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana kita berbuat, seperti itu kita akan dibalas. Adalah orang yang dermawan. Kedermawanan seseorang tidak akan membuat dia menjadi miskin. Namun kedermawanan seseorang malah membuat dirinya menjadi berkecukupan di dalam kehidupan ini. Ada 3 hal
yang disabdakan oleh Nabi SAW yang saling bertolak belakang, yang tidak selalu sebab akibat. Namun 3 hal ini adalah suatu kenyataan hidup di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang suatu harta karena banyak disedekahi. Itu kenyataan. Seorang semakin dermawan, semakin berkah hidupnya. Wa ma zadallahu bi'abdin 'afwan illa 'izza. Dan tidaklah seorang hamba semakin bertambah sifat pemaafnya, semakin mulia dia. Semakin seorang hamba suka memaafkan orang lain yang berbuat zalim terhadap dirinya, semakin Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya. Itu kenyataan hidup. Semakin seorang itu pendendam, semakin dia menuntut balas terhadap apa yang dia timpa terhadap dirinya, semakin dia rendah di mata manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan sifat pemaaf, hendaklah kita selalu menghias diri kita dengan sifat pemaaf. Memaafkan itu artinya adalah ketika seseorang ridho, haknya diambil. Ya, ketika seorang, kamu harus memaafkan kezaliman saudara, boleh saya maafkan, asalkan dia saya beginikan, atau dia melakukan ini dan itu dan sebagainya. Itu bukan pemaaf. Maaf itu tanpa asal. Maaf itu kita mengikhlaskan saudara kita melakukan apa yang dia lakukan dan kita mengharapkan imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika seseorang memaafkan saudaranya sesama muslim, bukan berarti dia adalah orang yang besar hatinya, yang memiliki kebaikan-kebaikan. Tidak. Di saat yang bersamaan dia harus ingat, diri kita ini banyak dosa, diri kita ini banyak aib, diri kita ini masih banyak membutuhkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap Ramadan, zikir yang sering kita baca adalah kita membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf, maafkan aku. Allah Maha Pemaaf, mencintai sifat pemaaf. Apa maksudnya? Ketika kita mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita pandai memaafkan orang lain. Maka ketika kita memaafkan orang lain, tujuannya ya Allah, tidak ada artinya maaf yang saya berikan kepada saudara saya dibandingkan maaf yang saya harapkan darimu ya Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Dan tidaklah seseorang semakin merendahkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah pasti akan mengangkat martabatnya di dunia dan di akhirat. Bukanlah orang yang tambah rendah hati tambah hina. Namun semakin dia rendah hati, semakin dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, nafkahkan hartamu, belanjakan hartamu di jalanku, sedekahkan dia. Baik itu termasuk kepada keluarga kita, ya, kepada kerabat kita, itu termasuk kita membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhanmu. Karena pernah seorang bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 1 dinar yang dibelanjakan untuk keluarga kita, 1 dinar yang kita belanjakan untuk fisabilillah, 1 dinar untuk kita belanjakan memerdekakan budak, 1 dinar yang kita serahkan untuk fakir miskin, mana yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Kata Nabi SAW, yang paling besar di sisi Allah adalah 1 dinar yang kamu belanjakan untuk keluarga. Jadi perlu kita perhatikan ya ikhwatal iman, jangan pernah mengira ketika kita mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak kita, artinya itu adalah gratis begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang besar di sana. Termasuk juga ketika kita memperhatikan kerabat kita yang dekat, ketika kita memperhatikan saudara kita, terlebih lagi orang tua, saudara kita, kerabat kita yang jauh, yang mungkin dia kekurangan, kita cukupi segala kebutuhannya, itu mendapatkan 2 pahala, sedekah dan silaturahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam yang lainnya tentang masalah zikir, seseorang yang sering berzikir kepada Allah adalah orang yang paling sering diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam salah satu hadisnya, dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya tergantung prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Wa idza dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku sendirian, aku pun mengingatnya sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia mengingatku di depan halayak, aku akan menyebut namanya di depan halayak yang jauh lebih baik dari mereka. Di depan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat para pemikul arsy, dan para malaikat al-muqarrabin. Ikhwatal iman, dalam hadis ini Allah berfirman bahwa Allah tergantung prasangka hambanya terhadapnya. Artinya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu berbaik sangka. Tidaklah sesuatu
yang Allah berikan kepada kita, atau yang tidak Allah beri kepada kita, atau yang diambil dari kita, itulah tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita sendiri. Jangan pernah menyangka, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, ya Allah kenapa saya meminta, memohon, berharap kepadamu tidak Engkau berikan? Apa salahku? Apa kekuranganku? Kenapa ibadahku tidak selalu dan sebagainya? Ungkapan ini kita seringkali misalnya sebagai contoh di dalam kehidupan sehari-hari, anak kita sendiri. Ketika anak kita misalnya baru kelas 2 SD atau kelas 3 SD datang kepada kita minta uang 1 juta, kita kasih tidak? Ya, tidak akan kita kasih, minta uang 1 juta. Dan sang anak merengek mengatakan, ayah, ibu tidak sayang kepada saya. Saya minta nggak dikasih-kasih, padahal tetangga sebelah, saudara ini dan seluruh memiliki yang seperti itu. Namun kita dengan segala keterbatasan ilmu kita sebagai orang tua, sebagai manusia, kita yakin bahwa kita tidak memberi itu bukan karena kita tidak sayang, namun karena kita sayang. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih besar. Padahal kita tidak tahu apakah 1 juta itu betul dia butuhkan atau tidak. Bisa jadi betul-betul dibutuhkan. Sedangkan Allah Allamul Ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Yang tidak Allah berikan kepada kita pasti maslahat untuk kita di dunia dan di akhirat. Untuk kita saat ini dan segala anak cucu kita nantinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi itu, aku bersama hambaku ketika mengingatku. Maka seorang hamba ketika dia ingin banyak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang saleh sampai mengatakan, sungguh aku mengetahui kapan Allah mengingatku dan kapan Allah tidak mengingatku. Bagaimana kau mengetahuinya? Aku tahu Allah mengingatku ketika aku sedang mengingat Allah. Berdasarkan hadis ini, ketika kita ingat Allah, Allah sedang mengingatku. Namun sebaliknya ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Di dalam akhir surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan pernah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa terhadap diri mereka sendiri. Allah bukan hanya membuat dia lupa terhadap Allah, namun Allah membuat dia lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ketika seorang lalai dari Allah, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan suatu perbuatan, dia mengira dia melakukan suatu kemaslahatan untuk dirinya. Namun dia tanpa disadari dia sedang melangkah ke kuburnya sendiri. Dia sedang melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya madarat nantinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya menambahkan sedikit tentang masalah riba. Dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, Nabi SAW pernah menyeru kepada sebagian sahabatnya, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman qalbah. Wahai mereka yang mengatakan iman dengan lisannya namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Setiap kita ketika ditanya, kamu beriman? Pasti mengatakan iya beriman. Namun kata Nabi SAW, wa lam yadkhulil iman fil qalbi. Namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan pernah kalian menceritakan keburukan-keburukan sesama muslim. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan pernah kalian mencari-cari auratnya, aibnya. Jangan pernah kalian mencari-cari keburukan-keburukan saudara kalian. Wa man yattabi' auratihim yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari aib saudara yang sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu hatta fi jawfi baitihi. Barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, pasti terbongkar walaupun dia melakukannya di dalam rumahnya sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagian salafus saleh sering mengingatkan, kita mendapati seseorang yang dulunya bersih, tidak ada salahnya, tidak ada aibnya, dikenal orang yang baik, dikenal orang bersih. Namun karena kebiasaannya membongkar keburukan sesama saudaranya, sesama muslim, maka Allah bongkar segala keburukannya. Allah bongkar segala aibnya. Sebaliknya kadang kita melihat seseorang banyak dosanya, banyak keburukannya, suka melakukan dosa dan maksiat, pelaku dosa, namun dia pandai menjaga lisannya. Dia tidak suka menceritakan keburukan saudaranya sesama muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat orang lain mudah melupakan segala dosanya tersebut. Dalam kehidupan nyata kita sering melihat misalnya masyarakat di sekitar lingkungan kita, misalnya ada seorang yang suka meninggalkan sholat, atau pemabuk, atau yang misalnya orang yang buruk misalnya. Namun seringkali ketika dia membutuhkan pertolongan, kita dengan ikhlas mau membantunya. Dengan ikhlas kita mau meringankan segala bebannya. Kita seakan-akan lupa dengan segala aib dan keburukannya. Itu bisa jadi karena dia pandai menjaga lisannya. Maka Allah pun masih mengasihi orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. 2 contoh terakhir sebelum kita buka soal jawab.
Yang pertama adalah Khadijah Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali waktu Abu Hurairah meriwayatkan bahwa pernah malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini Khadijah, atatka bi ina'in fihi ta'amun aw syarabun aw ida. Khadijah datang membawa nampan. Di situ ada makanan atau minuman dan lauk untukmu, wahai Rasulullah. Wa idza atatka, dan jika Khadijah datang menghampirimu, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Sampaikan salam untuk Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salamnya untuk Khadijah dan sampaikan salamnya dariku, dari malaikat Jibril. Wa basyirha bi jannatin min qasbin la saghaba fiha wa la nasab. Sampaikan baginya bahwa Allah telah menyediakan baginya istana terbuat dari mutiara di surga yang tidak akan ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada kelelahan. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Khadijah Ummul Mukminin adalah wanita yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika semua kaumnya menolak Rasulullah SAW, Khadijah yang pertama beriman. Tidak pakai protes, tidak pakai bertanya, benar, wahai suamiku yang datang itu malaikat Jibril, bukan jin. Mungkin kamu kesurupan. Ya, bisa jadi kalau istri kita yang sekarang ini, dia nanya, wah ntar saya panggilin tukang ruqyah dulu untuk ruqyah kamu. Kok mendadak aku Nabi misalnya. Namun Nabi SAW, Khadijah langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Tidak pakai protes, tidak pakai gaduh. Maka para ulama menjelaskan, semua wanita yang beriman setelah Khadijah, Khadijah mendapatkan pahalanya. Semua wanita beriman setelah Khadijah, Khadijah mendapatkan jatah pahalanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang menirunya sampai hari kiamat. Subhanallah. Yang serupa dengan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah lelaki pertama yang beriman. Maka lelaki yang beriman setelah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahalanya. Betapa besar kedudukan mereka berdua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah mengorbankan semua hartanya, semua yang untuk Rasulullah SAW. Dan tetap dia mengetahui dan mengakui hak suaminya sebagai hak suami. Tetap melayani suaminya dengan apa adanya, radhiyallahu anha. Karena lelahnya di dunia, karena diamnya dia di dunia, ikutnya beliau, taatnya beliau kepada Rasulullah SAW, maka Allah menggantikan untuknya istana la sakhaba fiha wa la nasab, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada kelelahan. Yang berikutnya adalah seorang sahabat Nabi, sepupu beliau namanya Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far ini adalah saudaranya Ali bin Abu Thalib. Di dalam perang Mu'tah, Ja'far ini diamanati oleh Nabi SAW dengan panji jihad. Maka ketika dalam peperangan itu Rasulullah berpesan, wahai panji ini jangan sampai jatuh, wahai Ja'far. Maka beliau mempertahankan panji itu sampai tangan kanannya terputus. Dalam peperangan itu tangan kanannya terputus, maka dipeganglah dengan tangan kirinya. Subhanallah, qadarullah, terputus juga tangan kirinya. Dan dia merangkulnya panji itu dengan kedua sisa lengannya sampai Ja'far radhiyallahu anhu mati, terbunuh syahid dalam peperangan tersebut. Nabi SAW menceritakan ini semuanya sambil menangis. Dan beliau mengatakan, selesai itu semuanya, ra'aitu Ja'faran yatiru ma'a Jibril wa Mikail wa ma'ahu janahan. Saya melihat Ja'far bin Abu Thalib terbang bersama Jibril dan Mikail. Allah menggantikan kedua tangannya itu dengan dua sayap. Subhanallah. Terakhir ikhwatul iman, tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terkadang kita melihat kenapa anak-anak kita susah untuk dididik, susah untuk mendengarkan nasihat kita. Sebelum kita menyalahkan siapapun, kita mengajar dahulu bagaimana kita dengan orang tua kita. Kalau kita termasuk anak yang durhaka, pantas Allah memunculkan anak-anak yang durhaka terhadap kita. Atau sebaliknya, seorang anak yang pandai berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan bagi anak-anak tersebut, bagi orang tersebut, anak-anak yang akan berbakti kepada mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akibat bagian dari perbuatan yang kita perbuat. Ketika kita menginginkan anak-anak yang saleh untuk diri kita, jadilah kita anak-anak yang saleh untuk kedua orang tua kita. Jika sudah terlanjur, Allahul musta'an, orang tua kita sudah meninggal, segera kita bertaubat kepada Allah agar tidak berlanjut, rantai dosa ini tidak berlanjut. Bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan terhadap segala dosa kita karena durhaka kita kepada kedua orang tua kita, dan mulai berbakti kepada orang tua kita setelah mereka meninggal. Bagaimana?
dengan banyak beramal untuk keduanya dan menyambung silaturahimnya, menyambung silaturahim keluarga kita, saudara ayah kita, saudara ibu kita, anak-anak saudara ayah dan ibu kita, kerabat mereka, teman-teman dekat mereka. Kita sambung kebaikan itu. Kita memperhatikan. Dengan itu kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini kata iman. Sebelum kita tutup silakan jawab yang bertanya. Ada kurang lebih sebelumnya. Silakan. Mengenai perbuatan buruk, Iya. tadi dijelaskan balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Baik. Nah di sini bagaimana peran taubat dan istighfar untuk perbuatan buruk? Iya. Bagaimana peran taubat dan istighfar? Taubat memutus mata rantai itu. Taubat memutus mata rantai dari perbuat balasan dosa, balasan keburukan bagi suatu dosa. Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan musibah kepada kita tujuannya agar kita mau taubat. Wa nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh terkadang kami menimpakan kepada manusia siksaan-siksaan kecil sebelum siksaan yang besar supaya mereka mau kembali, mau sadar, mau taubat kepada Allah. Kita terkadang manusia ini tidak pernah menengadah ke langit mensyukuri nikmat yang setiap saat turun kepada kita, setiap detik, setiap saat turun kepada kita. Namun ketika Allah timpakan musibah baru kita menengadah ke langit. Sampai ada sebuah cerita, ya bagaimana salah seorang ada tukang yang sedang bekerja di beberapa lantai, sedang membangun beberapa bangunan di beberapa lantai. Ada yang di atas sedang memanggil temannya. Maka dia ketika memanggil-manggil dia merogoh kantongnya ada duit koin, dia lemparkan ke bawah. Teman yang melihat ada duit koin jatuh, diambil di kantongnya. Ya. Tidak menengadah ke langit, tidak menengadah ke atas. Dilempar lagi koin lagi berikutnya, dia lihat ada duit jatuh, dikantongin lagi. Akhirnya teman yang di atas kesal, dia ngambil kerikil, dia lemparkan, kena kepalanya, baru siapa yang lempar saya? Ya. Terkadang kalau kita dapat rahmat, kita lupa untuk kepada yang memberi rahmat itu. Namun ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan, dengan musibah, baru kita kembali. Ya. Orang akan sadar seringkali adalah ketika ditimpa musibah. Nah, itulah terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan kepada kita tujuan supaya kita kembali. Taubat memutus mata rantai musibah itu, mata rantai penderitaan itu. Karena kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ibu. Iya. Tadi disampaikan bahwasanya menjadi contoh kebaikan maka akan mendapatkan pahala dari kebaikan. Betul. Kan juga sebaliknya untuk katakanlah keburukan misalnya. Benar. Hadis itu saya sebutkan satu bagiannya. Bagian berikutnya, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjadi contoh keburukan, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang menirunya sampai hari kiamat. Ya, ini maka para ulama ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185, wa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti merasakan kematian dan sesungguhnya akan disempurnakan imbalan perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Jadi tutup buku catatan amal kita itu bukan ketika kita meninggal dunia. Tutup buku catatan adalah nanti pada hari kiamat. Pertanyaannya, kita kan sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, stop sudah. Kenapa tutup buku catatannya baru nanti pada hari kiamat? Ternyata matinya seseorang tidak menyebabkan argometer amalnya itu tertutup habis, baik itu kebaikan maupun dosa dan maksiat. Dosa tadi itu, ketika seorang menjadi suri tauladan dalam keburukan, mengajarkan trik berkhianat, trik menipu, trik mencuri, trik misalnya hal-hal itu, dan diajar, ditiru oleh orang lain, ya, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang menirunya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahu musta'an. Ada lagi? Ya. Terkait sama tadi, Baik. apakah cukup dengan bertobat atau ada cara lain untuk dia bisa terbebas atau terlepas dari keburukan? Baik. Jika dia terlanjur mengajarkan kepada orang lain dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampaikan kepada yang sudah pernah belajar kepada dia. Saya kebetulan alhamdulillah kan saya ketua pembina Yayasan Mu'alaf Center Indonesia.
Artinya di dalam anggota saya ada beberapa juga mantan misionaris, mantan pendeta. Ya, itu ada di antara kawan-kawan itu, dia mantan pendeta yang dulunya mengkristenkan. Kalau mengkristenkan bukan 1-2 orang, sedesa, 2 desa, sekampung, 2 kampung dia kristenkan. Subhanallah, setelah dia muslim, dia bentuk taubatnya, dia masuk lagi ke kampung-kampung itu mengklarifikasi. Maka sampai ada sekampung balik lagi jadi muslim, lihat pendetanya dulu sekarang pakai peci. Iya. Subhanallah, ini pendetanya, pendeta kami. Namanya Hani Kristianto, Cina, Kohani. Itu dulu dia pendetanya Chris John. Ya, pendetanya Chris. Itu subhanallah, dia balik lagi ke kampung-kampung yang dikristenkan. Istrinya anak kiai, dimurtadkan sama dia. Sekarang muslim lagi. Alhamdulillah. Jadi dulu musuhan sama mertua, sekarang jadi sahabat mertua. Alhamdulillah. Jadi bentuknya adalah mengklarifikasi. Jadi mengklarifikasi kepada, sudah saya bertobat dari perbuatan saya. Terserah kamu lanjutkan atau tidak, tapi saya menyatakan bahwa saya bertobat kepada Allah terhadap apa yang saya lakukan dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini di belakang. Silakan. Masih ada waktu 5 menit. Tadi melanjutkan tadi kan? Iya. Kalau kan masih dikit tadi. Iya. Yang melakukan itu sudah meninggal bagaimana? Melakukan apa ini? Klarifikasi tadi, klarifikasi. Yang kita ajarin sudah meninggal itu. Sudah mengajarkan. Atau yang mengajarkan? Iya. Yang mengajarkan sudah meninggal. Ya kita stop. Misalnya gini contohnya. Jangan sampai ini terjadi. Nauzubillah. Orang tua yang mengajarkan hal yang buruk tersebut. Ya. Terkadang misalnya ada orang tua yang kadang tanpa dia sadari dia mewariskan dosa kepada anaknya. Misalnya karena kesal kepada salah satu anak saudara misalnya, atau saudara kandungnya. Padahal ada hak orang tersebut atau hak orang yang direbut oleh orang tua kita dengan tidak benar. Ya, kita anaknya tahu, ini ayah saya salah. Kita menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan dosa. Namun ayah kita bersikeras dengan ngeyel dengan itu. Kita jangan meneruskan dosa itu. Kita kembalikan hak itu kepada yang bersangkutan. Kita mohon maaf dulu orang saya mungkin khilaf dan lain sebagainya. Saya tidak mau meneruskan rantai dosa ini. Stop. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Namun terkadang di beberapa keluarga hal itu terjadi. Orang tuanya bersikeras, jangan kamu berikan bagian warisnya si ini misalnya, atau ini jangan ini dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak boleh didengarkan wasiatnya 100% kecuali wasiatnya Allah dan Rasulnya yang pasti benar. Wasiat orang tua kita benar, kita jalankan. Kalau tidak boleh kita menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi termasuk juga kalau misalnya ada salah satu dari guru kita mengajarkan hal yang buruk, jangan kita teruskan ajaran tersebut. Kita berdoakan dia dengan kebaikan, kita menyadari dia sebagai seorang manusia yang khilaf, yang memiliki kesalahan. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahannya dan menerima segala kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Jika sudah sampai sini ikhwatul iman, pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan ini adalah bahwa kita akan menuai apa yang kita tanam. Dan ingat, jika kita merasakan bahwa itulah yang akan kita rasakan, bahwa kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita tanam, maka tanamlah hal-hal yang baik, niatkan hal-hal yang mulia. Jangan pernah, ya, jika kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar dari apa yang pernah kita lakukan, jangan pernah meniatkan dengan niat-niat yang kecil. Niatkan akhirat untuk apa yang kita lakukan di dunia. Anda keluar dari rumah Anda bukan hanya sekedar mencari nafkah, gaji bulan ini berapa dan kita untuk mencukupi kebutuhan. Jangan berniatkan seperti itu. Niatkan bahwa kita keluar ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan keluar rumah ini adalah memenuhi tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita sebagai seorang kepala rumah tangga, mencukupi kebutuhan keluarga kita supaya mereka menjadi orang yang terhormat, tidak meminta-minta. Ya, dan itu adalah niat ibadah. Niat seperti ini niat ibadah. Setiap langkah kita pahala. Kita sampai terjadi sesuatu di tengah jalan, syahid kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mati termulia. Subhanallah. Dan ingat, ketika kita meniatkan akhirat, dunia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya dunia di mata Allah. Namun ketika kita meniatkan dunia, jangan pernah mimpi akhirat Allah berikan. Seperti perumpamaan seorang menanam padi, dia akan mendapatkan padi dan rumput. Dia pasti akan tumbuh rumput bersama padi. Jangan pernah mimpi kita nanam rumput akan tumbuh padi.
أقول قولي هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.